Assalamualaikum, kami dari kelompok Badak. Nah, ngomong-ngomong, pandemi COVID masih terus berlangsung. Dari peta persebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, terdapat 3.930.300 terkonfirmasi dan 334.752 kasus aktif. Terus gimana nih cara kita untuk mencegah persebaran COVID yang ada di Indonesia? Nah, ada caranya nih. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan 6M. Apa itu 6M? Nah, gerakan 6M terdiri dari pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, serta melakukan vaksin. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa itu gerakan 6M, nah, Sofia akan menjelaskan tentang memakai masker. Sinta akan menjelaskan mencuci tangan. Monja akan menjelaskan tentang menjaga jarak. Talita akan menjelaskan tentang menjauhi kerumunan. Gilbran akan menjelaskan membatasi mobilisasi. Dan Aisyah akan menjelaskan tentang gerakan melakukan vaksin. Saksikan terus ya videonya. Yang pertama, memakai masker. Kalian tahu nggak sih manfaat dari menggunakan masker di masa pandemi COVID-19? Tentunya agar kita tidak tertular virus corona. Ketika seseorang tidak memakai masker dan dirinya membawa virus corona, lalu bersin tidak menutup mulutnya dengan tangan di tempat umum, itu akan menyebarkan virus-virus kepada orang lain. Jadi inilah pentingnya menggunakan masker yang benar dengan menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Mengenakan masker tidak hanya melindungi pemakainya dan orang di sekitar dari ancaman COVID-19, tetapi masyarakat secara luas. Harus selalu membawa hand sanitizer kemanapun dan dimanapun, dan tidak memegang benda apapun ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker saat keluar rumah, dan jangan biarkan virus corona menempel bahkan masuk ke dalam tubuhmu ya. Yuk kita gunakan masker yang dengan benar dan tepat agar kita tidak tertular virus corona. Yang kedua, melakukan 6 langkah mencuci tangan. Sebagai berikut. Yang pertama, tuangkan cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian ya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan secara bergantian juga. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Nah, itu dia 6 langkah mencuci tangan yang benar, jangan lupa diterapkan ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalau kalian keluar rumah dan bertemu dengan orang lain, jangan lupa menjaga jarak ya, minimal 1-2 meter, untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Serta jangan lupa menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang kelima, menghindari kerumunan. Kalau kita menerapkan jaga jarak, otomatis pasti kita menghindari dari keramaian seperti mall, pasar, atau acara-acara tertentu yang terbuka. Selain itu, kita juga harus menghindari makan bersama, apalagi saling berhadapan dan berbicara. Berpotensi untuk terjadinya penukaran COVID-19, jadi untuk menghindarinya, maka sendiri-sendiri dulu ya guys. Yang kelima, membatasi mobilitas. Mobilitas adalah perpindahan subjek atau objek dari satu tempat ke tempat yang lain dikarenakan suatu alasan. Contoh dari kegiatan mobilitas adalah logistik, pengiriman barang, dan liburan. Pelaku yang melakukan mobilitas tersebut pasti mempunyai alasan mengapa ia melakukan tersebut. Contohnya, liburan. Orang-orang yang melakukan liburan pasti memiliki berbagai alasan untuk melakukan kegiatan tersebut. Salah satunya untuk menghilangkan kejenuhan atau sekedar untuk rehat sejenak. Berlibur dengan alasan seperti itu memang mengasihkan, namun tidak untuk saat ini. Jumlah angka suspek, terkonfirmasi COVID, dan kematian makin meningkat. Memang, beberapa bulan yang lalu, angka kesembuhan dan zona hijau sudah mulai meninggi.
Tapi dikarenakan banyak pelaku atau oknum yang sering berpergian, berlibur, dan mobilitas, negara kita kembali masuk ke dalam zona merah. Bukti yang membuat negara kita kembali masuk ke dalam zona merah adalah selalu diadakan perpanjangan waktu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, setiap minggunya. Itu semuanya terjadi karena kegiatan mobilitas yang tinggi di tengah situasi seperti ini. Dan juga mobilitas secara tidak langsung memiliki dampak yang besar untuk peningkatan kasus COVID. Karena bisa saja daerah yang awalnya zona hijau bisa berubah menjadi zona hitam atau merah karena adanya mobilitas tersebut. Dikarenakan perpindahan banyak orang ke daerah tersebut, sebab kita tidak tahu apakah dia membawa virus itu atau tidak. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah penyekatan dalam kota maupun antar kota. Sebenarnya ini merupakan suatu langkah yang baik agar kasus COVID terus tertekan dan negara kita kembali lagi ke zona hijau. Kita sebagai mahasiswa yang terpelajar dan juga sebagai masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan diharapkan bisa ikut serta dalam usaha pemerintah di bidang mobilitas. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan berpergian jauh dan cukup diam saja di rumah kecuali dalam keadaan yang mendesak. Dengan langkah awal seperti ini, kita pasti bisa menghilangkan badai COVID yang melanda dunia kita ini. Stay healthy kawan. Halo semua, aku Fitri Aisyah mau ngejelasin apa itu vaksin, bagaimana cara kerjanya. Vaksin salah satunya merupakan bakteri atau virus yang dilemahkan. Vaksin akan memicu sel imun untuk membentuk antibodi spesifik. Antibodi spesifik inilah yang akan melawan bakteri ataupun virus tersebut. Lalu, apa sih manfaat vaksin? Pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona, sehingga resiko kita untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. 3. Meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Vaksin yang beredar di kalangan masyarakat sendiri sudah aman dan memiliki izin edar dari Badan POM. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksin dan wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksin melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal. Jangan takut untuk divaksin ya. Oke, jadi kalau kalian mau pandemi segera berakhir, patuhi protokol kesehatan dan selalu lakukan 6M yang tadi ya. Saya Muhammad Raihan dan teman-teman yang menjelaskan tadi ada Sofia Aziza, Salvara Rasliani Putri, Monja Asita Dewi, Shinta Meili Salsabila, Fitri Aisyah, Gilban Anastiar, Talita Devina Aurelia. Kami kelompok Wadak, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you.